Kita berdoa mudah-mudahan menyertai kita supaya ada rahmat, ada berkah, kita bisa bawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, segala puji bagi Allah menasehati kita semua dan pasti benar nasihatnya. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti dan pasti mati. Tidak boleh ragu-ragu di sini. Nomor antrian kita sudah pasti. Summa ilaina turja'un, sesudah kita dimatikan bukan selesai, tetapi dikembalikan untuk ditanya, dihisab dan dibalas. Wa qala kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti dan pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan siapapun kita, aturan hidup di dunia tidak ada yang tidak mendapat jatah cobaan. Semuanya mesti diuji dan dicoba. Qala idza kullu nafsin zaikatul maut, Allah ingatkan dalam 3 ayat berturut-turut ini, semua pasti mati. Saya, semua yang hadir itu cuma menunggu nomor antrian kita masing-masing. Wa nusallimu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu Saudara, handai tolan, para keluarga, para sahabat, tetangga, seluruh kaum muslimin muslimat, tentu kita hadir, mudah-mudahan bermanfaat. Pertama, kepada almarhumah. Yang kedua, tentu mudah-mudahan kita bermanfaat hadir kepada sahibul bait, kepada seluruh keluarga, terutama suami, anak-anak, dan seluruh keluarga-keluarga dekat. Kita hadir ini menjadi hiburan tersendiri. Saya melihat ini, Masya Allah, lautan manusia tumpah di luar, di dalam. Itu tanda, Pak, tidak bisa dipungkiri bahwa yang meninggal ini orang baik. Tidak mungkin orang mau datang banyak begini kalau bukan sesuatu mengenang kebaikannya. Apalagi ada rasa sedikit, Pak, kebaikan nampak. Yang langsung memberi sambutan adalah Ketua Majelis Taklim. Itu artinya nih Ibu, manusia yang akrab dengan Majelis Taklim. Maka orang-orang yang datang, Pak, adalah orang-orang yang nampak wajah-wajah kesolehan mereka. Dan saya yakin, Pak, saya yakin sekali, wallahi, Pak, di tengah kita ini banyak orang-orang yang diterima doanya, terutama untuk almarhumah ini sebentar. Saya yakin, Bapak Ibu, ini Ibu almarhumah bisa jadi malam ini, Pak, tersenyum bahagia di alam kuburnya sana, melihat dan menyaksikan kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu yang paling bermanfaat kalau mau berbuat baik kepada orang meninggal, ada buku yang saya tulis, Ma yanfa'u ba'dal maut. Apa yang bermanfaat kita lakukan sesudah ada orang meninggal. Ada 13 kami rinci. Satu di antaranya, Bapak Ibu, adalah doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza hadartumul mayit fala taqulu illa khaira."
Mohon Pak, jangan ada yang pulang kecuali bawa sesuatu yang merupakan yang paling ditunggu oleh orang meninggal, itu doa. Minimal yang paling terpendek doanya, kalau tidak bisa kiat panjang. Dalam riwayat Imam Muslim Sahih, seorang muslim jika baca doa ini, baik pada saat barusan meninggal, pada saat mau dimandi, sesudah dimandi, sebelum disolati, sesudah disolati, bahkan sesudah dikubur, mohon Pak hadirkan doa ini. Minimal, Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah kami semua, walaha, dan khusus kepada ibu almarhumah Haja Eli. Insya Allah beliau orang baik Pak. Banyak sekali tanda-tanda. Kurang lebih tadi seperti Ibu Ketua Majelis Taklim, kurang lebih 25 tahun mengenang perjalanan beliau menuntut ilmu. Itu bagusnya Pak, kalau baik baik diurus, baik dimasuki dalam sebuah komunitas, orang baik-baik tong itu nanti yang datang. Selamat jalan Ibu almarhumah, tapi saya yakin tempatnya di sana Pak, bisa jadi lebih nikmat dibanding tempat yang ada di sini, lebih bahagia dibanding di sini. Kenapa? Karena wabadil hudar khairam min dari, ketikalah tempatnya jauh lebih baik daripada itu. Dan memang Bapak Ibu Saudara hadirin semua yang hadir, sesungguhnya Pak, mati itu kebahagiaan, dan mati itu rahmat, mati itu kasih sayang, mati itu sesungguhnya istirahatnya orang beriman. Jadi almarhumah malam ini tidak kemana Bapak Ibu. Kalau orang Bugis bilang lau siruntuk pangladana, pergi ketemu dengan Allah, dia istirahat. Dan tidak ada istirahat yang paling nikmat Pak, melebihi istirahatnya seorang mukmin itu di kuburannya. Jadi kalau manusia meninggal itu pada dua, satu istirahat, yang kedua diistirahatkan. Maaf, jika orang beriman meninggal, dia pergi istirahat, dan semua yang biasa dilewati seperti ini, ibu almarhumah dari sini ke masjid, tempat-tempat majelis, tempat duduknya yang biasa dia duduki, tempat yang biasa dia pegang Pak, wallahi demi Allah Pak, Abdullah ibnu Abbas menyebutkan semua tempat yang pernah kita injak, yang pernah kita sering tempati, itu menangis atas kesaksian bahwa pernah dan biasa ada orang soleh duduk di sini, melewati ini seperti beliau lewat keluar dari sini terus ke masjid, dan itu bertahun-tahun beliau lewati. Ini bumi dan tanah ini akan menjadi saksi, dan hakikatnya Pak, menangis pada Allah atas langkah-langkah kakinya orang soleh yang tiba-tiba berhenti karena kematian. Mudah-mudahan Pak semua yang ada di sini, buatlah bumi Allah itu menangis karena kepergian kita berpisah dengannya. Ya ada juga itu Pak, orang yang meninggal bukan kita beristirahat dalam kubur, tapi istirahat makhluk-makhluk yang sering diganggu karena sudah tidak ada tukang ganggu. Semoga mudah-mudahan bukan ini yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita doakan terutama sang suami Pak Dokter, semoga Allah merahmati, gantikan malam ini dipakaikan Pak Dokter pakaian selimut ketabahan, selimut kesabaran, keridhaan Pak Dokter untuk berkata saya cinta istriku. Kenangan hidup pasti banyak Pak, tapi harus yakin cintanya Bapak tidak seberapa dibanding cintanya Allah. Allah lebih cinta sang istri almarhumah, dia pergi
untuk dibalas kebaikannya, sehingga almarhumah malam hari ini, Pak, tidak ada pemberian yang terbaik kecuali kita ridho kepadanya. Dalam hadis, jika ada istri yang meninggal lalu suami ridho, Pak, tidak ada balasan terbaik kecuali surga baginya. Saya yakin, Pak Dokter, berapa tahun kita sama-sama, Pak? Kurang lebih berapa tahun kita sama-sama? Taruh kapal. Ya, kurang lebih 35 tahun beliau. Saya yakin kenangan beliau pasti banyak, karena beliau adalah ibu rumah tangga sejati. Itu narasakan sekali itu Bapak. Saya yakin, Pak. Saya yakin tidak dilarang, Pak Dokter, itu seorang suami mengenang jasa-jasanya istri, sikap keikhlasannya, ketegarannya, kesabarannya mendampingi Bapak kurang lebih 30 tahun sampai lahirlah anak-anak tak yang sudah seperti ini sekarang 2 orang, Pak Dokter, ya. Itu kenangannya, Pak. Jika ada suami meninggal lalu istri menangis, wajar. Jika ada istri meninggal lalu suami menangis, Pak, itu bukan laki-laki cengeng. Itu laki-laki penuh cinta dan kasih sayang. Justru yang dicurigai, Pak, kalau ada istri meninggal baru suami senyum-senyum, patut dicurigai. Engkau kapan rencana ya roh? Tapi tertunda karena masih hidup. Tapi saya lihat nampak wajah sejak tadi dibaca disebut oleh Ibu Majelis Taklim, nampak kesedihan luar biasa dari Bapak, tapi tetap tegar. Tidak bisa dibohongi, Pak. Maaf, tidak bisa dibohongi itu. Jasa seorang ibu. Maaf, Bapak Ibu, saya tidak ajari kita semua bagaimana Pak Soeharto berkuasa 30 tahun lebih waktu meninggal Ibu Tin, Pak. Terus menerus hilang. Sepertinya keperkasaan Pak Soeharto itu hilang waktu Ibu Tin meninggal. Lihatlah waktu Pak Habibie meninggal, Pak Dr. Ain. Lihatlah laki-laki itu, Pak, kekar perkasa, didampingi oleh wanita lembut, hilang sebagian dari keperkasaannya ketika dia melihat istrinya. Banyak orang-orang besar, Pak, yang pernah besar tapi begitu ditinggalkan oleh wanita yang mendampinginya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 25 tahun bersama dengan Khadijah. Tidak ada kesedihan yang paling tertinggi Rasulullah dalam hidup melebihi berpisahnya dengan beliau dengan Khadijah. Sampai beliau dihibur akibat kesedihan itu, dibawa rekreasi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena peristiwa meninggalnya istri beliau. Beliau tidak pernah lihat ayah beliau, tapi tidak diceritakan, Pak, panjang. Beliau masih kecil berpisah dengan kakek, tidak terlalu banyak diceritakan oleh ayat dan hadis. Beliau masih kecil berpisah dengan ibu, tapi tidak terlalu banyak diceritakan, Pak. Yang banyak diceritakan justru berpisah dengan istri beliau Khadijah. Di situ kesedihan luar biasa. Maka wanita itu, maaf, Pak Ibu, adalah penentu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man razaqallahu imratan salihah faqad a'anallahu ala syatridin. Seperdua jiwanya laki-laki itu ada di perempuan. Siapa yang diberikan pendamping yang soleh, soleha, kebahagiaannya suami itu seperdua ada di tangan istri. Jadi istri itu adalah penentu bahagia tidak bahagianya suami ada di istri itu. Dan saya lihat sepertinya Bapak, apalagi sama-sama dari masjid, pembina rumah tangga dan seterusnya, Pak.
Tapi bagaimanapun semua itu Pak, kita harus berkata, takdir Allah Pak, kita harus siap terima. Kita harus siap takdir, bukan mencari takdir, tapi siap kita terima. Allah itu baik dan seluruh takdirnya baik. Seluruh keputusannya itu yang terbaik. Seluruh yang Allah putuskan buat kita, Allah mengatakan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang terbaik. Allah menghibur orang-orang beriman mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Banyak kalian yang kalian tidak suka. Dalam hidup kita ini Bapak Ibu, banyak yang kita tidak suka. Termasuk seperti kematian ini. Tapi kata Allah, zalikum khairul lakum, itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Almarhumah pergi terima gajinya, beliau pergi bahagia, dan insya Allah Pak, kalau ada orang begini meninggal Pak, sesungguhnya cuma tidak baiknya kita bilang bersyukur Pak, karena dia mengakhiri dengan kebaikan dan amal soleh. Sudah jelas perjalanannya. Untuk itu Pak, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama, karena ini satu malam, tentu insya Allah sesudah kita mendoakan, saya juga doakan semua yang hadir, semoga Allah berikan hidayah, berikan insya Allah kemampuan untuk bisa menerima hidayah dan petunjuk. Dan saya doakan khusus yang semua yang hadir, semoga yang masih pegang HP-nya, semoga ya Allah simpan dulu. Dan ya Allah, kalau masih ada yang pegang HP-nya dan main chat, main telepon, ya Allah, saya berdoa kepadamu, semoga cepat habis kuota dan pulsanya. Simpan makin dulu di Bapak Ibu, karena tidak lama jadi satu malam ji. Sabar-sabar makin dulu. Kecuali dalam rangka mungkin merekam atau mau divideokan dan seterusnya, biarlah. Tak tolong. Jangan kekuatan HP itu mengalahkan Pak kekuatan ayat dan hadis. Karena kami itu tidak tahu Pak Rere, seperti dihipnotis itu kalau HP. Ada orang begitu saya lihat. Maaf Pak, ini penyakit sebagian orang. Ada orang duduk di dekat meja makan bersama anak, semua istri, keluarga. 20 menit ini sama-sama tidak ada kuliah. Karena masing-masing asyik di depan dunianya masing-masing. Bahkan ada kasus Pak, sudah setengah jam baring sama-sama, tidak ada baku sapa. Semua masing-masing. Jadi sekali pasangan hidupnya itu na video call ki, di samping na bilang, kenapa di video call Kak? Nah ada aja, na bilang, engkau kunantikan di dunia nyata tapi kau tidak ada, kau kutemukan dalam dunia maya. Hati-hati suami istri, dunia maya lebih banyak, karena mungkin kebahagiaan akan jadi maya juga pada akhirnya. Banyak Bapak Ibu saya lihat, suami pergi pagi, siang, sore, tidak ada dilihat kerinduan pulang suaminya. Istri juga pergi, tidak ada lihat kerinduan suami, tidak ada lihat kerinduan kepada istrinya. Pada satu hari mina tinggalkan. Hebatnya itu yang disebut dengan Samsung, Inoki, Oppo. Lebih jahat, lebih sadis daripada istri yang ketiga dan keempat. Iya. Istri kedua mungkin masih bisa jina bagi itu waktunya. Ini matanya di situ terus. Satu pekan yang lalu Bapak Ibu saya didatangi oleh seorang yang suaminya dokter, istrinya juga dokter, mau gugat cerai. Saya bilang, Ustaz, 3 bulan suamiku tidak pulang-pulang. Saya bilang, kenapa memang?
Bilang tidak ada Ustaz, satu jika dengar Kak Nabi bilang beda yang sama keluarganya, saya suka marah. Saya bilang barangkali memang Bu suka dimarahi suami. Dan tidak Ji. Satu ya saya Ustaz, karena itu HP-nya. Wih, ini HP-nya. Biar masuk kamar mandi na botong HP-nya. Sampai anakku juga itu katurut-turut kami masuk juga di kamar mandi na HP karena Aida Kumarana bilang itu bapakmu itu. Ribu gara-gara HP Bapak Ibu. Hanya gara-gara HP. Saya bilang, Ibu ada cara untuk bisa kasih. Siapa di antara anaknya yang paling dia rindukan? Bilang tidak ada, kuliah anaknya dekat. Karena bisa tidak pernah kami ada manja-manja apa main-main dengan HP itu. Anak bilang tidak, karena kau datang dari luar lebih dekat dengan HP-nya dibanding dengan anak-anaknya. Itu satu penyakit Pak. HP memisahkan dan merebut perhatian dan cinta orang-orang yang kita patutnya harus cintai. Dia menyita perhatian Pak, menyita waktu. Insya Allah Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua berharap Pak, jadikanlah orang-orang yang memang layak untuk kita beri waktu, berikan waktu. Orang-orang yang diberi layak untuk diberi perhatian. Waspada Ki, jangan sampai setan mempermainkan kita. Saya ingin masuk dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di kitab Sunannya. Ada seorang laki-laki kaum Ansar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'min akis. Ya Rasulullah, saya mau bertanya, mana mukmin yang paling pintar, paling cerdas ya Rasulullah? Mana seorang mukmin ya Rasulullah yang paling jenis ya Rasulullah? Hebatong ini pertanyaannya pemuda kaum Ansar. Ya Rasul, ayyul mu'minina akyas. Mana orang mukmin yang paling pintar? Oh, apa ini? Nabi jawab dengan versi Nabi SAW. Tentu versi hadis, dan tentu inilah kita as-sadiqul masduq. Kita benarkan perkataan Nabi karena beliau yang didengar. Maaf Bapak Ibu, apa jawaban Nabi? Orang yang paling pintar adalah, kata Nabi SAW, aksaruhum lil mauti zikran. Orang yang paling terbaik, paling pintar, kata Nabi, paling banyak memorinya tentang perjalanan ke akhiratnya, perjalanannya tentang mengingat tentang kematian. Jadi tentu Bapak Ibu, maaf, gelar bagus, titel sangat penting, tapi kata Nabi, tidak ada orang yang melebihi kecerdasannya jika cerdas mengingat perjalanannya mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Camkan baik-baik Bapak Ibu. Siapa orang yang paling pintar di tempat ini sesuai dengan ungkapan Rasulullah, yang paling banyak mengingat tentang perjalanannya mau menemui kematian. Bukan yang lain-lain, Pak. Bukan yang lain-lain. Kenapa? Kematian sebuah kepastian. 3 ayat yang kami bacakan tadi Pak, semua dimulai dengan kata-kata yang sama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti. Dan kita ini sudah yakin bahwa kita bernapas, kita hidup. Kalau begitu jawaban pasti kita mati. Saya ditakdirkan oleh Allah Pak, memang pekerjaan hari-hari ini mengurusi orang mati hampir tiap hari. Kurang lebih 2000 mayat yang kami Pak sudah mandikan. Jadi minta maaf,
Pak ya, kalau saya itu melihat orang baru sombong-sombong, baru rewa-rewa kuliah, baru bangga-bangga dengan dirinya dalam hati kecilku, iya, ku mandi ku salam. Iya, saya pernah bilang di pejabat DPR pusat, di Pak Wali, saya sering mengatakan, maaf Pak Wali, kita mari ketemu dengan Pak Sekda, minta izin Pak. Saya ditakdirkan oleh Allah, mungkin Pak Wali lebih banyak mengurus orang hidup, tapi saya tongsi yang lebih banyak mengurus orang mati. Karena waktu Pak Dekan di FKM dengan bersama majelis taklimnya beliau di sana, saya juga sampaikan seperti itu, bahwa banyak sekali orang cerdas mengurus orang hidup. Mohon izin Pak Dekan, Pak Prof, banyak orang saya lihat cerdas, mahir sekali kalau urusan orang hidup, pintar, detail sekali data-datanya. Tapi sayang, serius sayang, ketika ada orang mau mati, Pak, tidak tahu apa mau nabikin. Nah, kita semua ini, wallahi pada demi Allah, nah ada semua nomor antrian itu, cuma tidak dikasih lihat. Iya. Dan saya Pak, di hari hampir 2000 ini orang meninggal yang kami urus, saya mengambil kesimpulan, mati satu tidak mesti tua. Yang kedua, mati tidak mesti sakit. Keliru besar Pak, sangat salah, fatal kalau ada orang mengatakan mati itu sakit. Tidak. Banyak sekali Pak yang kami temukan hari ini, mati tidak ada jenis penyakitnya. Itu juga barangkali saya lihat Pak Prof, kalau ada orang mati itu saya lihat bilang, oh jantung. Jarang orang bilang, oh gigi. Jantung selalu. Dia bilang, oh kaki. Sedikit sekali orang meninggal kaki, kecuali Usman Jasa yang viral itu. Ya, beliau kontrol di rumah sakit, apa namanya, yang dekat pinggir pantai itu, Siloam. Ya, kebetulan saya mandi karena begitu tonsing wasiatnya. Saya mandi dan saya menangis karena orang meninggal Pak di bagian kaki. Kenapa? Saya lihat karena dia bilang dioperasi, tidak ada pula, tidak ada sih. Artinya tidak, seandainya dioperasi Pak, tidak ada parah tapi meninggal Pak. Jadi hati-hati deh kalau sakit-sakit minta kita sekarang. Terutama itu yang rematik. Bagi meme itu bata. Ya tidak main-main ini Pak. Kaki na meninggal, nah jauhnya itu jantung dengan kaki dengan jauhnya tapi mati. Jadi saya mengambil kesimpulan itu Pak. Wallahi demi Allah, mati itu tidak mesti tua. Mati tidak mesti sakit. Kami baru-baru ini punya teman, saya anggap itu orang cerdas. Bolak-balik dia urus ibunya sudah tua, dan saya melihat ini laki-laki menurut saya cerdas, orang soleh, husnul khotimah. Karena bolak-balik mengurus ibunya di rumah sakit, bolak-balik, ternyata ibunya sudah tua sakit-sakitan, ternyata dia yang tidak sakit, dia yang masih muda, dia duluan yang mati daripada ibunya. Cerdasnya beliau, 5 tahun bersama dengan kami, beliau sebagai pengusaha, sekaligus masuk di tim kami, tim pemandi jenazah di Makassar. Beliau Pak sibuk cari uang, tapi begitu dia cari uang, dapat uang, Masya Allah ada rumahnya 5 lantai, saya tidak tahu berapa miliar itu, dia serahkan kepada kami untuk ditempati menghafal Al-Quran. Antara Masjid Raya dengan Karibosi Pak. Ada sawahnya di kampung lebih 1 miliar, dia wakafkan juga untuk hasilnya. Dia jual apa-apanya saya lihat,
Karena beliau orang ada ji, sebagian dia wakafkan untuk pembangunan masjid. Ternyata saya kaget sekali karena tidak sakit beliau meninggal. Saya bilang ini saya punya teman cerdas. Saya ingat pesan Nabi itu. Ternyata memang ada orang cerdas Pak, karena sepertinya dia mau tahu bahwa dirinya sudah tidak lama lagi. Rumahnya nawakafkan, sawahnya nawakafkan, emas itu sebagiannya hartanya itu luar biasa diwakafkan. Ibaratnya jamaah haji tidak mau dibebani dirinya dorong barang, tarik barang, pikul barang. Cerdas dia paketkan dengan apalagi namanya, dikirim melalui di kargo. Jadi Bapak Ibu kalau mau cerdas seperti almarhumah tadi, saksi dan itu sunnah Bapak Ibu. Seperti ini tadi Ibu Ketua Majelis Taklim, itu sunnah menyebut kebaikannya orang sudah meninggal. Beliau menjadi saksi bahwa Ibu almarhumah hampir semua kegiatan Majelis Taklim beliau selalu menjadi bagian pelopor, termasuk sedekahkan. Kalau mau cerdas Pak Ibu, jangan dihabiskan harta tak di dunia, apalagi disimpan-simpan semuanya. Tapi sebagian dikirim duluan di akhirat untuk ngejemput kita. Itu ciri-ciri bahwa dia ingat mati Pak. Tidak mungkin rela rumahnya miliaran, sawahnya miliaran, mobilnya miliaran, kalau bukan untuk yakin dengan kematian dan akhirat. Pasti Pak. Karena itu tidak ada orang yang bisa bagus ibadahnya Pak Ibu kalau bukan dengan motivasinya banyak mengingat pasti mati. Mengingat mati itu Pak membuat kita tidak terlalu rakus dengan dunia, tidak terlalu serakah kita dengan hal-hal yang sifatnya dunia, dan membuat kita tidak terlalu sedih sekiranya kehilangan bagian dari dunia itu, dan tidak terlalu bangga seandainya kita dititipi sebagian dari dunia itu. Kita tidak terlalu bangga kalau ingat toh lihat almarhumah Ibu kemarin di coba lihat, ada rumahnya besar begini, kemana pada akhirnya dia dibawa Pak? Rumah yang bernama Blok K, kubur. Berapa tipenya? Tipe 2x1 meter. Digalikan lubang sempit lagi sedikit di bawah, namanya lahatnya. Terus kita lihat Pak, ketika dikasih turun, ditimbuni tanah, terus dinaiki lagi di atasnya tanah itu, lalu kita pulang. Wallahi demi Allah Bapak Ibu, kalau kita pergi mengantar begini baru tidak ada sedikit pun perhatian, itulah hidup. Akhirnya akan pindah di sebuah blok kubur 2x1 meter itu ujungnya Pak. Kalau kita hanya hidup merawat tubuh, hanya mencintai tubuh, menghabiskan waktu dan energi hanya merawat tubuh. Coba Pak, orang yang paling cantik di dunia, paling gagah di dunia, kalau sudah masuk di liang lahat yang sempit begitu Pak, tabe, berapa lama kecantikannya bisa bertahan? 3 hari Pak, meleleh itu hidung mancung, meleleh pipinya, putih bersih kulitnya, kekar perkasa. Tapi kalau kira-kira 7 hari Pak, meletus itu perutnya, terburai semua isi-isi perutnya, lalu pada akhirnya di mana sebuah kecantikan dan kegagahan? Betapa ruginya orang. Saya melihat sebagian orang, ada orang itu bangun tidur Pak, bukan pergi ambil air wudu, laumina cungkil teh matana, napa sapa ke kopina dengan kandre jawana. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Kalau ada begitu Pak, tobat memang kasihan itu. Cuma lihat, tidak ada Pak. Disayangnya ini almarhumah kasihan, tapi kita lihat Pak dikasih turun, maaf. Coba lihat Pak, begitu kematian mengubah sekali diri kita. Maaf Pak,
biar panjang titel dan gelar tak. Begitu nanti kita meninggal Pak Ibu, kalau di bagian masjid dibawa cepat, paling disimpan di bagian belakang dulu. Terus sesudah sholat langsung dibilang angkat mayatnya. Tidak ada itu bilang angkat Ibu Prof, angkat Pak Prof, angkat Pak Kiai, angkat Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali, angkat Pak Jenderal. Tidak ada Pak, angkat mayatnya. Jadi hidup mati cepat sekali berubah gelar itu. Maka tabe lopo Pak, tabe tadampu. Jangan sekali-sekali gelar yang membuat kita lupa diri kepada Allah. Jangan sekali-sekali gelar yang membuat ibadah ini terhalang. Jangan sekali-sekali. Justru gelar yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jangan gelar menjadi topeng penghalang kita merasakan lezatnya ibadah kepada Allah. Jadikan gelar itu semakin perekat cinta ya Allah. Engkau yang titip semua ini. Saya tidak punya apa-apa ya Allah. Karena malakul mungkar wa nakir Pak. Tidak ada yang bertanya dengan gelar kita nanti dalam kubur. Yang ditanyakan marabbuka. Tidak ada mengatakan kamu lulusan universitas mana? Kamu mengajar di fakultas mana? Kau pengusaha apa di dunia? Kenapa kau lihat lamamu hidup na kosong kuliah ini amalmu? Bapak Ibu saudara sekalian, saya sering menangis Pak, karena hiburan saya itu adalah ketika pergi memandikan jenazah, saya tatap itu Pak, karena saya punya bacaan dan saya sudah tulis ada 16 di kitab Ahkamul Janais, ada kitabnya 16 tandanya orang itu mati selamat Pak. Saya maaf Pak, kalau ada orang saya mandikan, saya bisa membedakan ini mati selamat dengan tidak selamat. Dari sekian banyak tanda-tanda ulama, kasih 16. Saya biasa lihat, Masya Allah ini orang bercahaya wajahnya. Kelihatan sekali tanda-tanda kesolehannya. Kita menangis Pak, seperti apa? Seperti dulu. Yang kita baru-baru ini Pak Dr. Yahya kan? Bagusnya di atas bagus Pak, mulianya di atas kemuliaan. Meninggal beliau hari Jumat di dalam masjid pada saat 3 sekaligus berkumpul kemuliaan. Waktunya Jumat, tempatnya masjid, pekerjaannya sedang berkhutbah, artinya baca ayat, nasihat, kebaikan. Sekarang Bapak Ibu, kalau baca seperti itu, adakah doa-doa juga terucap buat kita? Kalau Dr. Yahya begitu, dan baca hadis, Pak. Siapa yang Allah buktikan bahwa dia orang baik, Pak. Sejahat-jahatnya dulu dia hidup. Tapi kalau ada orang meninggal begitu, Pak, tidak bisa direkayasa begitu. Tak bisa. Itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan mau maaf Pak, ada pesan wasiat Nabi itu, innamal a'malu bil khawatim. Ini Bukhari dan Muslim. Sungguh hisab seorang muslim sangat ditentukan di bagian terakhirnya. Terakhirnya itu, kalau ada orang umurnya 60 tahun Mbak, tidak ada artinya umurnya 60 tahun yang panjang kalau dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Tidak ada Pak. Karena yang dihitung oleh Allah menentukan kalau hisab sebelum mati itu di bagian akhir, hisab sesudah mati itu di bagian awal, Pak ya. Jadi bagian paling terakhir itu hidup. Maka saya sering sampaikan Pak, mohon maaf yang hadir semua tabe, saya ingin supaya dapat pahala sesuatu tabe kita bisa buat program menjaga waktu terakhir. Jagai Pak Ibu, waktu terakhir. Dan Nabi SAW jelaskan, siapa yang biasa melakukan sebuah kebaikan Pak, insya Allah tidak jauh dia meninggal dari situ, tidak jauh. Dan diantar juga ini pandai jauh dari sini juga. Kami memandikan, dia sudah sholat tahajud,
menunggu subuh, meninggal. Alhamdulillah Pak. Karena kebiasaannya sholat malam. Jadi sholat malam itu Pak, siapa yang sudah biasa sholat malam, mungkin meninggal sebelum sholat, karena siap-siap, lalu mungkin terbentur di kamar mandi, dia mau sholat malam. Mungkin pas sholat, banyak Pak kejadian, pas sholat, meninggal. Ada yang terjadi sesudah sholat, karena fokusnya latihannya sholat malam. Kami sudah mandikan, ada ulama yang kami mandikan Pak, bercahaya wajahnya, dia sementara mengaji dan meninggal. Karena kebiasaannya dia sudah pulang salat subuh, sudah salat subuh, pasti duduk mengaji, pasti duduk mengaji. Persis Pak duduk mengaji, nah dia meninggal. Karena kebiasaannya mengaji Pak. Kami punya keluarga masjid, meninggal di Masjid Baitur Rahman. Sementara ceramah di atas podium berdoa, dia tutup ceramahnya dalam masjid bulan Ramadan, sementara berdoa meninggal Pak. Karena itu momentum pekerjaannya yang paling dia cintai. Tapi maaf Pak, tidak jauh dari rumahku, maaf sekali, ada tuh meninggal Pak, sementara panaung itu bolo anak mapano kilem Pak namate. Bukan saya bermaksud melarang Bapak Ibu yang sering main domino, kalau sebuah hobi, tapi mohon Pak, jangan itu yang menjadi perhatian dan kebiasaan. Kalau ada sesuatu yang bisa dinikmati, bisakah kita menikmati sesuatu itu, tapi Allah ridho dengan pekerjaan itu? Karena orang Muslim Pak, tidak mau buang-buang waktunya. Kata Nabi, min husnil Islam tarku ma la ya'ni. Ciri dari baiknya seorang Muslim, dia tidak mau kehilangan waktu kecuali yang baik-baik saja. Saya kira Pak, tidak ada sih, saya kira keluarga itu bahagia karena bilang meninggal ke Pak Haji persis main domino. Saya yakin tidak tonji itu Pak. Mari saya mengajak, latih diri, dan kalau bisa paksakan diri tak melakukan sebuah amal soleh sehingga terlatih dengan amal soleh itu. Insya Allah kita mati tidak jauh dari situ. Bapak Ibu sudah sekalian, nggak usah terlalu kaget dengan hujan Pak. Kalau memang basah kita masuk. Kalau tidak ya karena memang mau Tommy ditutup. Iya. Jadi ada saatnya kita hujan, ada saatnya tidak hujan. Jangan pernah salahkan hujan, karena disalahkan pun dia tonji tidak berhenti juga. Kita saja berprasangka baik bahwa ini pasti ada hikmah, ada kebaikan. Jangan hujan dimarah-marahin, ngapain hujan posisi. Jangan, tidak ada gunanya Pak marah. Ya, mungkin juga bawa hikmah bagi saya, karena capek mak berdiri, jadi Nabi bilang sudah ya, tutup Jadi saya ingin ambil kesimpulan Bapak Ibu. Hari ini tadi Jumat terakhir. Perjalanan kita 1446 Hijriah. Karena Jumat yang akan datang itu sudah masuk adalah Jumat tahun berikutnya 1447 Hijriah. 1-2 Muharram. Dengan demikian Pak, kita malam hari ini hakikatnya sama aja ke semua. Telah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yakni kehilangan waktu. Mohon izin nanti Pak, mungkin materi kami nanti tadabbur tentang waktu. Saya temukan dalam Al-Quran tidak kurang 10 kali teriakan manusia dalam Al-Quran. Menangis manusia di hari kiamat karena satu sebab inti Pak. Kehilangan kesempatan, kehilangan waktu, lalu tidak menghasilkan kebaikan. Mudah-mudahan itu peringatan kita malam ini juga, bahwa kita ke depan tata waktu lebih baik, kesolehan tentu lebih baik insya Allah.
Saya ingin tutup dengan kursus singkat Pak Ibu D, karena ini menjadi kebiasaan saya. Saya orang lapangan Pak, jadi kurasakan itu kalau keluarga mengerti tentang kematian, nampak sekali itu. Ibu bapak kalau ada orang sakaratul maut, langsung intinya, kalau ada keluarga tak sakaratul maut, tapi ada ilmunya. Satu, dekati telinga kanannya, baru kita kasih hadiah tertinggi dan terbaik, itu surga. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tolong jangan panik. Kalau ada orang amadang sakarat, kalau Bapak Ibu mau lengkap nanti baca, ada saya punya buku 8 tandanya orang itu kalau sudah sakarat nih. Bisa dilihat itu Pak. Karena itu kalau ada orang sudah sakarat begitu, tapi jangan bikin hal yang aneh-aneh. Contoh, orang sakarat datang keluarga Nabi bilang, ma pak, dikenal gitu ya anu datang Enggak ada gunanya perkenalan. Jangan makin perkenalan kalau orang mau mati. Tidak ada gunanya. Yang kedua, sering sekali ada saya lihat orang sakarat baru syahadat ki. Bukan disuruh syahadat. Kita yang baca syahadatnya, dia mendengar. Kalaupun mulutnya sudah, sebagiannya sudah kaku, tapi innas sam'a, dia masih mendengar. Jadi tolong anaknya, keluarganya, di dekatnya telinga kanannya kita katakan la ilaha illallah. Kalau ada pasien dan kita jagai di rumah sakit, misalnya sipki, jangan tinggalkan pasien kecuali kasih hadiah dulu. Seandainya dituntun syahadat dulu di la ilaha illallah. Meninggal jam 2 malam tidak ada lihat, termasuk dia tetap sudah dituntun syahadat. Jangan obat yang terakhir disebut minum kedua obat mati Pak, obat yang dengar terakhir. Kalau orang itu sudah dicabut nyawanya, itu menurut hadis diprosesi mulai dari arah kaki Pak, sampainya di ubun-ubun. Maka ketika napas sudah sampai di ubun-ubun, siap 4 reaksi pada tubuh mayat. Satu rata-rata orang meninggal itu meninggal dalam keadaan lari naik matanya. Karena innar ruha iza kubida, kalau ruh itu sudah dicabut Pak, sungguh mata akan mengikuti itu keluarnya ruh. Jangan heran Pak ketika ada orang tersenyum, tiba-tiba dia ketawa, tiba-tiba dia menangis Pak. Ada yang dia lihat kita tidak lihat. Karena itu malakul maut Pak tidak hadir sendiri. Kalau seperti ini ibu almarhumah, dia datang didampingi, ada malaikat rahmat dikasih lihat. Wahai ibu Haja Eli, itu dikasih lihat. Itu tempatmu surga. Sehingga dia bisa tersenyum Pak. Tersenyum baru tiba-tiba dia menangis, seperti menangis, bukan menangis karena menyesal. Menangis karena hakikatnya dia berkata, kulihat mi tempatku, cepat datangkan kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang lari naik matanya, tabe, ambil kita tangan kanan tak tutup. Bismillah. Kalau mau dilanjutkan, wa ala millati Rasulillah. Tutup. Sampainya bisa tertutup, bikin cara. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millah. Kalau lupa itu Pak, siapa tahu bismillah. Itu dia bilang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim kah? Bismillah saja. Terus jika mulutnya, rata-rata orang meninggal itu ditandai dengan terbuka mulutnya. Sehingga kalau menganga mulutnya Bapak Ibu, tolong rapatkan bibirnya, kemudian rapatkan,
kalau bisa diikat dagunya ke belakang, tembus, sehingga enak pada saat dimandi Bapak Ibu. Dan minta tolong perhatikan betul, jangan pernah dilihat menganga lalu dibiarkan. Sebab kaget tonjak itu nanti Pak Ibu, kalau menganga mata anak, menganga tongi mulutna, baru ditutup kain. Nah datang itu tanggana buka ki. Mana bilang ini sakkan nayan waktu nama hati. Kayak rokina koko dede menganggap. Bukan dia dosa Pak, bukan dosa. Keluarganya yang tidak tahu ilmu. 2 lubang atas kita sudah selamatkan, sekarang 2 lubang bawah. Lubang di depan tempat keluarnya kencing, bukan semua pakaiannya. Untuk suami istri kalau tidak ada jalan lain, langsung saja tidak ada batas aurat. Jika anaknya tetap ada namanya batas aurat, meskipun sesama jenis, apalagi beda jenis. Ambil tisu basah untuk bisa cebok, dan di sekelilingnya tempat keluar kencing itu. Terus bagian lubang belakang, mohon seperti gaya melahirkan, dibuka kaki bagian bawah, terus diurut-urut perutnya. Terus kalau bisa setengah duduk, supaya bisa mudah keluar semua kotorannya, sehingga begitu dia bersih keluar Pak, ambil tisu basah yang bisa cebok, dan sesudah itu kita lap keringatnya semua, kalau bisa diharum-harumkan. Sesudah itu rata-rata orang meninggal itu Pak berkeringat, karena itu dilapkan keringatnya. Sudah itu ditutup sarung, maka tutup kain panjang di atasnya. Maka pastikan seluruh kaum muslimin jangan ada satu rumah tidak ada kain panjang Pak. Karena sering sekali saya lihat sarung narobe-robe, tidak baik. Sarung baru pada robe. Pastikan rumah kaum muslimin ada kain panjang. Ibu-ibu di dalam ada semua dia? Tuh jangan nih. Ada semua dia? Kalau perlu arisan kain panjang. Pasti Nabi bilang dari sana. Nah, kalau ibu tidak ada di rumah, minta tolong beli ki besok. Kalau sudah ki beli, panggil bapaknya, Pak sini ki. Apa itu? Kain panjang. Mau dia apa? Yang macam-macam. Bungkus kok. Ya, jangan ki bilang pamali. Ini kebutuhan. Ini kebutuhan, Pak. Ini kebutuhan. Masa ada misalnya rumah besar baru tidak ada. Di mana ki mau pergi beli secepat itu? Disiapkan semua. Minta tolong Pak, baku periksa ki. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya ingatkan ini karena kenapa itu penting dibersihkan Pak? Karena bayangkan kalau orang itu bau kencingnya, bau terutama buang air besarnya, disimpangi pagi, siang, sore, apalagi bermalam, meninggal malam misalnya, baru siang baru dimandi. Sebenarnya orang cium Pak bau, cuma tidak mau dibilang. Maka bagusnya istilahnya dimandi salah. Mandi salah itu tadi diambilkan tisu basah, dilapkan keringatnya, dipotongan kukunya. Kalau laki-laki dirapikan kumisnya, kalau perempuan panjang rambutnya di semacam dibuka itu, dikepang di belakangnya, baru nanti tiduri. Kalau bisa mukanya ini banyak keringatnya, dilapkan, baru disemprot, disisir, rapi, harum. Pasti orang bukan bilang harumnya bercahaya, iya karena pintar, seperti di make up ala orang mati. Insya Allah Pak, kita tidak kaget lagi kalau ada yang begitu. Ya, tidak kaget lagi begitu. Dan penting kita kasih tahu anak-anak kita, karena sering kita yang dengar, tapi anak tidak tahu. Nah kalau kita kena masalahnya, nah kasih begitu kan anak tidak tahu. Jadi penting anak diberi semacam kursus ringan, nanti kasih begini.
Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau perlu, ya majelis taklim bisa suatu saat Ibu kita ada semacam sosialisasi itu dari awal sampai melengkapi itu ilmu. Ya, ya penting karena mau tidak mau, apa ini yang di luar semua ini yang di dalam ini kan calon-calon mau diurus itu semua pasti. Saya kira ini Bapak Ibu kalau ada yang nanti membutuhkan pelayanan seperti ini, kalau ada yang mau edukasi tentang pelayanan ini, kami membuka pelatihan itu, alhamdulillah sudah angkatan 128 dengan alumni kurang lebih hampir 10.000 untuk yang ikut pelatihan ini. Penting Pak. Yang kedua, kalau ada kesulitan Pak, misalnya pemandian jenazah, kami punya tim di Makassar, Goa dengan Maros, itu lebih 100 orang, 24 jam standby Pak. Ya, 24 jam kami siap. Biar jam 3 malam Pak hadir. Jangan tanya bayarannya Pak, karena kami mau beramal lewat situ. Tidak ada bayarannya. Tapi kami tidak pernah menolak kalau ada yang mau berinfak, karena kami tidak mau menghalangi infaknya orang. Tapi minta tidak mungkin, apalagi menentukan tarif. Kita siapkan, ada sumbangan orang, ada 4 mobilnya orang titip di rumah, bisa dipakai di Makassar siapapun mau pakai. Ada gudang kami, gudang kain kafan, sehingga Pak mungkin kalau Bapak beli di luar itu 600, 700, kami cuma 300 saja. Itu lengkap untuk siap dipakai mandi. Sudah lengkap semua dengan standar yang sesuai syariat. Biar jam berapa Bapak Ibu mau ambil itu, karena kami sudah siapkan segala ukuran. Jadi pekuburan juga kalau ada yang kesulitan, saya kira kalau UNAS ada pekuburannya, tapi kalau ada juga yang mau dekat dari sini juga ada. Kami punya pekuburan seperti ala Mekah dengan Madinah, sehingga kalau ada yang kesulitan kami siap fasilitasi. Ya, itu saya kira Bapak Ibu saya sampaikan, dan kalau ada kata-kata saya Pak tidak layak mohon dihapus saja. Jangan makin simpang. Rugi itu kalau mau kesimpang. Saya cuma berdoa kepada Allah semoga ibu-ibu bapak yang ada di sini adalah semua bapak yang insya Allah menjadi bapak yang soleh semua, dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, dan menjadi bapak yang dibanggakan oleh anaknya dan suami yang dicintai oleh istrinya. Semoga ibu-ibu yang senantiasa belajar, luar biasa Bu, sudah kurang lebih 25 tahun, ilmu diulang ya. Pasti itu ada Tommy yang singgah, ada Tommy tidak. Ya biasa kalau ibu-ibu ya ada kadang-kadang soleh luar biasa, tapi biasa tuh ya belajar ya engkau tahu macam nak engkau tahu koro-korona, tapi itulah seninya hidup. Kita doa barangkali Bapak Ibu nih, kita doakan almarhumah dan doakan para keluarga ini insya Allah. Mohon izin Pak mungkin supaya saya bisa duduk di tabe. Baik Bapak Ibu, mohon sejenak kita hentikan seluruh aktivitas kita. Kita lebih khusyuk menghadap ke atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untukmu ya Allah, Engkau Maha Baik. Meskipun kadang-kadang hamba ini melupakan kebaikanmu ya Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Allah, Engkau pemilik segala kebaikan, dan tidak ada takdirmu yang buruk. Semua takdirmu kepada makhlukmu ini kebaikan. Cuma kami yang kadang-kadang salah dalam menilai keputusanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyum, ya Qayyum. Allahumma ghfir laha Ibu Haja Eli, ya Allah. Hapus dan bersihkan dosanya beliau. Rahmati beliau, cintai beliau, kasihi beliau. Ya Allah, ya Rahman. Bagaimanapun dia adalah hambamu, dan tidak ada tempat kami semua hamba-hambamu malam ini ya Allah kecuali berharap kepada Engkau. Allahumma ghfir laha, tutup dosa dan kesalahannya Allah. Wakrim nuzulaha, ya Allah muliakanlah tempatnya malam ini jauh lebih mulia dari seluruh tempat yang pernah ada di dunia ini.
Wa badil hadaran khairan min dari. Gantikan ya Allah tempatnya malam hari ini tempat yang jauh lebih nikmat. Wa ghasilu bil ma'i wa thalji wal bara, ya Allah bersihkan dan bersihkan segala dosa dan kesalahannya. Cuci dengan bersih betul. Allahumma ya Allah, berikan kebaikan. Catat di sisimu ya Allah dalam catatan amalan yang kau muliakan. Ya Allah ya Rahman, limpahkan ketabaran, kesegaran, ketabahan, dan keridaan kepada keluarga, terkhusus suami dan anak-anak beliau Allah yang mendampingi hidup beliau ya Rabb. Ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik perasaan dalam dadanya ya Rabb. Yakinkan keluarga ini ya Rabb bahwa takdirmu tidak ada yang salah, takdirmu tidak ada yang keliru. Sejukkan di dada-dada keluarga ini ya Rabb untuk melepaskan almarhumah bahwa beliau pergi menerima gaji kehidupannya. Ya Rabbana lakal hamd. Kami mohon ya Allah, hamba-hambamu malam ini di saat kami mendengarkan ceramah begini ya Allah, berikan ilmu kepada kami dan berikan kekuatan ya Allah untuk mengamalkan. Ya Rabb, ya Allah pemilik langit dan pemilik bumi, daftarkan nama-nama kami semua yang mendengarkan ceramah ini ya Allah, nama-nama yang kau catat sebagai engkau ampuni, engkau ridho ya Allah, dan catat nama-nama kami bisa menikmati husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Tidak ada artinya perjalanan sepanjang apapun ya Allah jika engkau hinakan di akhir hidup kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Rabb, tolong hambamu yang lemah ini, tolong hambamu yang lemah ini ya Allah, untuk bisa mengisi sisa-sisa hidup ini ya Allah, untuk bisa memperbaiki ibadah. Beri kesempatan hamba merasakan manisnya ketaatan. Beri kesempatan hamba merasakan manisnya bertobat di hadapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan jika ada yang keliru. Qul qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah dihantarkan oleh Al-Mukarram Ustaz Kiai